Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Beliau dilahirkan 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Sejak usia kecil, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ia diasuh sebagaimana anak kandung beliau sendiri. Hal ini dilakukan Rasulullah untuk meringankan beban yang diderita keluarga pamannya setelah bencana besar yang melanda kota Mekah. Setelah bencana terjadi, Nabi Muhammad SAW memohon kepada pamannya yang lain, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, agar membantu saudaranya yang sedang terkena musibah. Akhirnya Abbas setuju dan mengambil Ja'far bin Abi Thalib untuk diasuh, sementara Nabi mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuhnya pula. Nah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang menyatakan keislamannya, serta terus berada di sisi Rasulullah SAW karena sejak kecil berada di bawah asuhan Rasul. Maka tak heran kalau kemudian ia memiliki sifat-sifat terpuji, saleh, sabar, dan bijaksana. Perbuatannya yang mengandung risiko ini kesetiaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan lagi. Keberaniannya telah teruji pada saat peristiwa menjelang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ketika itu ia tidur di tempat tidur Rasulullah pada saat para pemuda Quraisy mengepung rumah dan akan membunuh beliau. Nah, perbuatannya yang mengandung risiko ini merupakan bukti nyata dari kesetiaannya untuk tetap berada di samping Rasulullah dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Ali bin Abi Thalib sendiri adalah tangan kanan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, sebagaimana halnya ketika ia berada di Mekah. Ia selalu diberi kepercayaan untuk menyelesaikan segala rencana yang memerlukan keberanian dan semangat yang luar biasa. Pada waktu Nabi Muhammad SAW wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor tentang orang yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala pemerintahan. Nah, dalam situasi seperti itu, Ali bin Abi Thalib tidak mengikuti perdebatan ini karena sedang sibuk mengurusi jenazah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, ia belum sempat menyatakan baiat kepadanya. Hal itu baru dilakukannya setelah 6 bulan Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama. Pada periode Madinah, Ali bin Abi Thalib memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan Islam pada saat itu. Ia selalu ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Selain itu, semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ia dipercaya untuk menjadi penasihat pemerintah. Nah, kemudian proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat muslim di Madinah menjadi bingung. Mereka seolah kehilangan tokoh yang akan menggantikan kedudukan Khalifah Utsman. Dalam situasi seperti itu, Abdullah bin Saba, salah seorang pemimpin di Mesir, mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Usulan tersebut disetujui mayoritas masyarakat muslim, kecuali mereka yang pro ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib semula menolak usulan tersebut dan tak mau menerima jabatan khalifah.
Nah, alasannya itu situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Situasi ini harus diatasi terlebih dahulu baru membicarakan masalah kepemimpinan. Namun ia terus mendapat desakan dari para pengikutnya. Akhirnya tawaran untuk menduduki jabatan khalifah diterima. Kemudian tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi, semua orang yang menginginkan jabatan itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, melakukan sumpah setia kepada beliau. Sejak saat itulah beliau menjadi penguasa Islam yang baru, menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Sebagai seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib ingin meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia mengikuti dengan tepat prinsip-prinsip Baitul Mal. Untuk itu, Khilafah Ali bin Abi Thalib memutuskan mengembalikan semua kekayaan diperoleh para pejabat melalui cara-cara yang tidak baik ke dalam perbendaharaan negara atau Baitul Mal. Misalnya, mengembalikan semua tanah yang diambil alih oleh Bani Umayyah dan para pejabat lainnya menjadi milik negara dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga bertekad mengganti semua gubernur yang dianggapnya tidak mampu memimpin dan tidak disenangi masyarakat. Dia mencopot jabatan gubernur Basrah dari tangan Ibnu Amir dan diganti oleh Utsman bin Hanif. Qais dikirim ke Mesir untuk menggantikan posisi Abdullah. Para gubernur yang dicopot menolak penonaktifan mereka karena menurut mereka pada prinsipnya mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Ali bin Abi Thalib mencopot kedudukan mereka. Mereka justru mengakui perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Meskipun banyak pergolakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak hal yang dilakukan dalam usaha pengembangan Islam, baik perkembangan dalam bidang sosial, politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus diselesaikannya, seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. Selain itu, kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana karena belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi, kekayaan dan kedudukan. Namun, ketika pada masa Khalifah Utsman bin Affan, keadaan mulai berubah. Perjuangan pun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, beban yang harus dipikul oleh penguasa berikutnya semakin berat. Usaha-usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengatasi persoalan tersebut tetap dilakukannya, meskipun ia dapat tantangan yang sangat luar biasa. Semua itu bertujuan agar masyarakat merasa aman, tentram, dan sejahtera.